akan membacakan latar belakang judul karya tulis ilmiah, yaitu Pengaruh Inovasi Hiasan Dinding Ekonomis dan Ramah Lingkungan Terhadap Peningkatan Penjualan di Kolaka. Analisis ini menggunakan metode regresi linear berganda. Jadi latar belakangnya, kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang menggabungkan keterampilan manual dan kreativitas dalam menghasilkan benda-benda fungsional yang juga memiliki nilai estetika. Beragam bahan, mulai dari bahan alami hingga barang-barang bekas seperti kayu, kain, dan kardus, sering dimanfaatkan dalam kerajinan. Hal ini menjadikan kerajinan tidak hanya bermanfaat secara praktis, tetapi juga sebagai ekspresi seni yang memiliki daya guna yang tinggi. Di Indonesia, seni kerajinan memegang peranan penting dalam melestarikan warisan budaya lokal. Dalam era globalisasi yang pesat, masuknya budaya asing telah berpotensi menggeser budaya tradisional, sehingga mengurangi apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya lokal. Arifin 2015. Daur ulang bahan-bahan ini tidak hanya menghasilkan hiasan yang menarik, tetapi juga berperan dalam mengurangi polusi, menghemat sumber daya, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Hatta 2011. Dengan demikian, pembuatan kerajinan dari bahan bekas tidak hanya memberikan manfaat estetika, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan dan peningkatan keterampilan seni. Rumusan masalahnya, jadi bagaimana agar alternatif dekorasi dinding dari bahan lokal dan barang bekas dapat diterapkan dengan biaya yang terjangkau? Di sini saya akan melanjutkan yaitu bab 2, metodologi. Yang pertama itu sumber data. Penulis menyusun karya tulis ilmiah ini dengan sumber data yang diambil dari studi pustaka dan observasi lapangan. Studi pustaka, data yang digunakan meliputi dari berbagai sumber, seperti artikel ilmiah dan jurnal mengenai desain interior serta tren hiasan dinding. Observasi lapangan dilakukan di beberapa toko hiasan dinding untuk mengamati penerapan inovasi hiasan dinding. Penulis melakukan wawancara dengan pemilik toko untuk mengumpulkan data mengenai produksi penjualan mereka terhadap hiasan dinding. Kemudian yang kedua, teknik pengumpulan. Penulis melakukan analisis regresi nilai berganda untuk mengeksplorasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dinyatakan dengan rumus Y sama dengan A tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2, di mana Y adalah laba penjualan, X1 adalah jumlah barang, X2 adalah penjualan. Untuk menghitung koefisien regresi, penulis menggunakan metode least square dan implementasi dalam software statistik seperti Python. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan membantu dalam memahami bagaimana elemen desain interior mempengaruhi kepuasan penghuni. Kemudian yang terakhir, 3 tahapan perancangan. Pada tahapan perancangan, penelitian ini mengimplementasikan metode regresi linear yang digunakan untuk memodelkan antara variabel independen dan dependen. Proses dimulai dengan mengidentifikasi masalah penelitian dan mengumpulkan data yang relevan, memastikan bahwa data mencakup variabel yang ingin dianalisis. Selanjutnya, pengimplementasian regresi linear berganda dimulai dengan pengumpulan dan pembersihan data yang mencakup satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Kemudian dilanjutkan dengan membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya, model tersebut dilatih menggunakan data latih untuk menghitung koefisien yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian, model yang telah dilatih digunakan untuk melakukan prediksi pada data uji. Hasil akhir mencakup model terlatih yang dapat digunakan untuk prediksi, koefisien yang menjelaskan hubungan antara variabel, ukuran evaluasi yang menunjukkan akurasi, serta visualisasi yang membantu dalam memahami komunikasikan hasil analisis. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu pembahasan dari karya tulis ilmiah kami, yaitu masyarakat di Kolaka yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan memiliki kebutuhan akan dekorasi rumah yang sederhana, ekonomis, namun tetap menarik. Kondisi ekonomi masyarakat Kolaka yang beragam membuat dekorasi dengan harga yang terjangkau menjadi pilihan utama, terutama bagi masyarakat yang ingin menghias rumah tanpa mengeluarkan biaya besar. Dekorasi ramah lingkungan dianggap dapat menciptakan keindahan rumah sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap alam. Preferensi masyarakat Kolaka yang menyukai hal-hal praktis dan ekonomis tercermin dalam pemilihan bahan dekorasi yang murah, mudah didapatkan, serta dapat diperoleh dari lingkungan sekitar. Banyak diantaranya mulai mempertimbangkan penggunaan bahan daur ulang dan sumber daya alami yang tersedia banyak di wilayah tersebut, seperti kayu bekas, bambu, dan bahan organik lainnya. Hiasan dinding yang dapat dibuat sendiri menjadi pilihan populer karena hemat biaya. Kemudian kami melakukan prediksi menggunakan regresi linear dalam karya tulis ilmiah kami. Untuk info lebih lanjutnya silahkan membuka karya tulis ilmiah kami. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerajinan hiasan dinding dari bahan lokal dan barang bekas adalah solusi dekorasi rumah yang ramah lingkungan dan ekonomis. Memanfaatkan material seperti kain, kayu, dan kardus yang tidak hanya menciptakan estetika menarik tetapi dapat mengurangi limbah. Minat masyarakat pada dekorasi yang terjangkau dan ramah lingkungan menunjukkan potensi besar dalam pengembangan kerajinan ini. Dengan demikian, kerajinan hiasan dinding ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat estetika tetapi juga mendorong pelestarian budaya lokal dan lingkungan, serta memberikan wawasan bagi industri kreatif dan masyarakat dalam menciptakan ruang yang lebih berkelanjutan dan kreatif. Baiklah, untuk sarannya, disarankan agar para pengrajin dan pelaku industri kreatif terus mengeksploitasi penggunaan bahan lokal dan barang bekas dalam pembuatan hiasan dinding untuk meningkatkan daya tarik produk yang ramah lingkungan.
Peningkatan edukasi masyarakat mengenai manfaat hiasan dinding berkelanjutan melalui media sosial ataupun workshop juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. Selain itu, inovasi desain yang mengikuti tren serta kolaborasi dengan pemerintahan dan komunitas dapat memperluas jangkauan pasar. Pemanfaatan teknologi analisis data dapat membantu pengrajin dalam memahami preferensi pasar, sehingga produk dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan tren terkini. Di sini saya akan membacakan biodata dosen pembimbing, ketua dan anggota Lomba Karya Tulis Ilmiah Tim Handara. Yang pertama itu dosen pembimbing kami, yaitu Pak Laode Hasnudin Esagala, SSI, MCS, dengan NIDN 0060787703. Lulusan S1 Fisika MIPA UHO, jurusan Minat Fisika, Instrumentasi, dan Komputasi. Lulusan S2 Ilmu Komputer di UGM. Kemudian ketua anggota yaitu Reski Ayu Lestari, mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, jurusan Sistem Informasi. Anggota 1 yaitu Alifia Nurul Mutmainah, mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, jurusan Sistem Informasi. Anggota 2 yaitu Dwi Rosalia, mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, jurusan Sistem Informasi. Kemudian anggota 3 yaitu saya sendiri Alia, mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, jurusan Sistem Informasi. Anggota 4 yaitu Juli, mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, jurusan Sistem Informasi. Mungkin itu saja biodata tim kami. Terima kasih.